Oke, selamat datang teman-teman semua peserta webinar edisi S1 Awardee tdv.awardee.id. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, saya mau tes suara saya dulu. Ini teman-teman dengar suara saya ya, jelas ya teman-teman ya? Lancar ya, nggak ada Jelas, hambatan, nggak putus-putus? Jelas, Oke, jelas, Kak, mantap. jelas. Iya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah Ya, membantu jelas. menjawab tadi. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, insya Allah akan kita mulai dalam waktu 5 menit lagi, sambil menunggu teman-teman yang lain juga. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan teman-teman perhatikan ya. Yang pertama, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan di grup juga, silakan teman-teman mengaktifkan kameranya, ya, mengaktifkan kamera, terus juga menampilkan wajah-wajah semangat teman-teman semua ya, supaya webinar kita pada sore waktu Turki dan malam hari waktu Indonesia ini semakin bersemangat dan meriah lagi. Jadi kita harapkan teman-teman bisa on cam, kemudian bisa mematikan mikrofon ya teman-teman ya. Jadi jangan diaktifkan mikrofonnya kecuali nanti di sesi tanya jawab dan nantinya akan kita sampaikan juga ke teman-teman gimana caranya untuk bertanya. Begitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, saya minta tolong teman-teman kalau nanti di tengah perjalanan atau di tengah-tengah saya sedang berbicara ada gangguan, entah itu putus-putus, entah itu kurang jelas, teman-teman tolong sampaikan di kolom room chat ya, gitu ya, supaya kita juga tahu gitu. Nah, yang kedua adalah untuk format username. Nah, format username teman-teman silahkan mulai diganti ya, di rename teman-teman semua jadi nama lengkap underscore atau strip asal daerah teman-teman semua, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengganti mulai dari sekarang, bisa di rename, diganti namanya format username dengan nama lengkap, kemudian underscore atau strip asal daerah teman-teman semua. Kemudian yang ketiga teman-teman, perlu kami sampaikan kalau webinar kali ini itu khusus untuk S1 ya teman-teman ya, khusus untuk teman-teman yang berada di jenjang sarjana atau yang ingin ingin mendaftar di jenjang sarjana. Jadi teman-teman yang adik-adik yang mau mendaftar Imam Hatib atau akan berencana untuk mendaftar Imam Hatib di TDV bisa mengikuti informasi yang disediakan oleh akun @lisenesia ya. Saya ulangi lagi, teman-teman yang berencana untuk daftar Imam Hatib itu nanti bisa mengikuti informasi terbaru di akun IG @lisenesia. Begitu. Kemudian teman-teman yang bermaksud dan berniat mendaftar di pasca sarjana, program magister atau doktor S2 dan S3, itu silahkan tunggu webinar selanjutnya teman-teman. Karena untuk malam hari ini waktu Indonesia dan sore hari ini waktu Turki adalah khusus untuk teman-teman sarjana atau S1. Begitu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman selain yang S1, yang Imam Hatib tadi atau pasca sarjana, kita anjurkan untuk mengikuti dua arahan kita tadi, tetapi kalau teman-teman pengen tetap tinggal juga nggak masalah, insya Allah nanti bisa sedikit diskusi ya. Tapi kita harapin nanti jangan ada pertanyaan tentang Imam Hatib sama pasca sarjana teman-teman. Soalnya memang webinar sekarang kita khususkan untuk teman-teman yang akan mendaftar di program sarjana. Kemudian yang keempat, teman-teman yang harus diperhatikan juga, dari sekarang teman-teman udah mulai bisa menyiapkan pertanyaan masing-masing, gitu ya. Jadi teman-teman nanti mempersiapkan pertanyaan, dan mekanismenya nanti akan disampaikan bisa langsung, jadi boleh langsung on mic ketika sesi tanya jawab di akhir, atau teman-teman bisa menyampaikan langsung di kolom room chat. Kalau misalkan mic-nya ada kendala atau mungkin teman-teman masih agak kurang pede nih misal ya. Nah, teman-teman bisa menyampaikan di room chat. Akan tetapi tentu teman-teman yang ingin membuka mikrofon atau mau bertanya langsung ke pemateri dengan suara, dengan audio, teman-teman bisa memanfaatkan fitur raise hand dulu. Fitur raise hand itu ada di kolom reactions, nanti teman-teman buka, di situ ada raise hand. Nanti teman-teman yang raise hand ini akan kita utamakan atau yang mungkin akan kita dahulukan untuk bertanya, sekalipun nanti juga ada beberapa pertanyaan dari room chat yang akan kita rangkum. Jadi karena waktu kita terbatas ya teman-teman, jadi pertanyaan yang ada di kolom room chat nanti akan kita rangkum dan nanti akan diwakilkan saja seperti itu. Jangan khawatir teman-teman karena nanti setelah webinar berakhir, nanti akan ada juga sesi Q&A, question and answer di akun IG @tdvwordi.id tentang pertanyaan-pertanyaan. Di situ teman-teman bisa bebas nanya sebanyak-banyaknya, tapi yang jelas kesempatan kali ini kita manfaatkan dengan baik dan insya Allah nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang beasiswa TDV ini. Ya benar banget Putu. Putu nanya di kolom room chat, Lisenesia akun ini ya Kak? Iya benar banget, akunnya adalah @lisenesia gitu. Itu khusus buat teman-teman yang mau daftar ke
Imam Hatib seperti itu. Baik teman-teman, kalau misalkan udah siap, masih kita tunggu untuk mengaktifkan kamera ya teman-teman, biar bisa menampilkan wajah semangat teman-teman semua, biar nanti bisa semakin juga menambah semangatnya pemateri, biar sama-sama kita bermuajahah gitu ya. Teman-teman bisa mengaktifkan kamera dan memute mikrofon, ini penting banget, kecuali nanti ketika sudah masuk sesi pertanyaan dan dipersilahkan gitu ya. Alhamdulillah sudah 92 orang hadir bersama kita, luar biasa sekali teman-teman antusiasmenya, semoga tetap terjaga sampai dengan pembukaan beasiswa TDV nanti di bulan Februari awal nanti ya insya Allah. Kan tetapi ini yang membuka kamera ini belum sampai setengahnya ini saya lihat. Yang bersedia sama-sama bersemangat gitu ya. Ini belum sampai setengahnya, jadi masih kita tunggu teman-teman. Kalau perlu kita nggak mulai webinar ini kalau teman-teman belum buka kamera gitu ya, kecuali teman-teman punya kendala, oke, tidak masalah. Tetapi kita harapkan teman-teman semua yang bisa buka kamera, kita paksa buka kamera sekarang juga gitu ya teman-teman ya, biar sama-sama semangat gitu. Wah, ini luar biasa sekali. Ada Kak Ria Juliarti dari Bandung, halo, ada Kak Ismi Farah dari Karawang, Masya Allah. Dari seluruh Indonesia teman-teman ya, ada yang dari mana lagi nih? Dari Bangka Belitung, Masya Allah, Kak Farizaki, ada yang dari mana lagi nih ya? Sepertinya dari berbagai pelosok Nusantara, luar biasa ya teman-teman. Masya Allah antusiasmenya. Sekali lagi teman-teman bisa mengubah format username menjadi nama lengkap underscore asal daerah gitu ya, biar sama-sama kenalan gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, karena ini sudah lewat 5 menit dari yang kita sampaikan di awal, oleh karena itu akan kita buka dan akan kita mulai sekarang. Bisa disiapkan buku catatannya gitu ya, atau mungkin cemilan atau teh gitu ya, teh terbaik di samping teman-teman. Semoga bisa semakin membuat fokus teman-teman semua dan nantinya bisa bermanfaat setelah selesai webinar ini. Begitu ya teman-teman. Baik, sebelum itu akan saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menjawab salam saya. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil jabbar mukawwirul laila 'alan nahar rafa'a as-samaa'a bighairi 'amad wa ajra al-anhar. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil mukhtar 'adada kulli qaddatin fil bihar wa 'ala alihi wa ashabil afyar faman istanna bisunnati wahtada bihajji fama'an fil jannah wa khaufan minan nar. Herkese hoş geldiniz. Kita ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua, para peserta webinar edisi Bachelor atau edisi S1 at tdvordi.id. Selamat datang dan selamat malam kami ucapkan waktu Indonesia Barat dan selamat sore waktu Turki teman-teman. Jadi di sini masih jam 16.00 lewat 10 teman-teman sebagai informasi saja. Alhamdulillah senang sekali teman-teman, kami dari komunitas tdvordi.id bisa menyediakan fasilitas buat teman-teman, bisa berkenalan juga sama teman-teman semua dari seluruh pelosok Indonesia, luar biasa ya. Ada yang dari Medan, ini Masya Allah, ada yang dari Bangka Belitung tadi, ada yang dari mana lagi nih? Teman-teman silahkan diganti ya format namanya, nama lengkap underscore asal daerah, biar kita saling mengenal begitu ya. Alhamdulillah kami dari komunitas tdvordi.id bisa memfasilitasi teman-teman, dan melihat antusiasme teman-teman yang luar biasa sekali, maka kami sangat senang dan sangat bersyukur. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi dan bermanfaat buat teman-teman nantinya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari waktu Indonesia Barat dan sore hari waktu Turki pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebelumnya kenalkan teman-teman, nama saya Hafizan Arhab Yusril. Teman-teman bisa panggil saya Hafizan. Saya adalah awardee TDV tahun 2020 dan saat ini sedang menempuh S1 program studi ilahiyat. Jelas ya teman-teman, karena TDV itu hanya menyediakan program studi ilahiyat, nanti akan dijelaskan panjang lebar dan lebih detail lagi sama pembicara-pembicara keren kita nantinya. Saya mengambil studi ilahiyat dan ditempatkan di Nizmettin Erbakan University di Provinsi Konya. Untuk informasi teman-teman semua, kalau teman-teman ingin kenal saya lebih dekat atau ingin sekedar bersilaturahim, boleh mampir ke IG saya, boleh banget teman-teman di @zanjswl, @zhamjswl. Nanti di sana teman-teman, insya Allah saya akan sangat senang kalau teman-teman ingin bertanya atau apapun insya Allah. Tetapi teman-teman tentu kita harus manfaatkan platform @tdvordi.id yang sudah tersedia ini. Teman-teman bisa ajukan semua pertanyaan dan rasa penasaran teman-teman ke akun @tdvordi.id. Di sana insya Allah sudah ada admin yang siaga
24 jam gitu ya, 24 jam per 7, Masya Allah sekali, yang akan sedia menjawab pertanyaan teman-teman semua, begitu ya. Nah, kesempatan malam hari ini, waktu Indonesia Barat dan sore hari waktu Turki, kita akan berdiskusi dan juga nanti akan berbincang-bincang dengan dua pembicara yang luar biasa sekali, Masya Allah. Ada awardee dari tahun 2017 dan juga ada dari tahun kemarin, teman-teman. Jadi baru nih, fresh graduate untuk awardee TDV tahun ini di tahun 2021. Nah, tapi teman-teman sebelum kita lanjut, ada dua pembahasan yang nanti akan secara garis besar akan dibahas oleh pembicara-pembicara kita. Pembahasan pertama adalah soal TDV itu sendiri ya. Yang kedua adalah nanti soal teknis dan secara terperinci tentang cara mendaftar dan juga seleksi TDV. Yang masing-masing nanti akan dibahas oleh pembicara yang insya Allah mumpuni di bidangnya masing-masing. Begitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke perbincangan kita nanti bersama dua pembicara yang luar biasa tadi, saya akan tampilkan video profil gitu ya, video perkenalan tentang Turkiye Diyanet Vakfı atau disingkat TDV, atau kita lebih singkat lagi biasa memanggil Diyanet gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan di layar. Sebelum kita mulai masuk ke pembicaraan kita akan menyaksikan video singkat tentang profil TDV ini yang insya Allah, walaupun nanti dalam bahasa Turki ya teman-teman, disampaikan dalam bahasa Turki, tapi nanti insya Allah dari gambarannya aja teman-teman bisa punya gambaran seperti apa TDV itu dan apa sih sebetulnya kenapa mereka memberikan beasiswa dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Her iyilik bir adımla başlar. Güven ve sorumluluk duygusuyla büyür. Samimiyet, fedakarlık ve dualarla sarar dünyanın dört bir yanını. Sebelumnya teman-teman, tadi videonya lancar ya? Nggak ada putus-putus, nggak ada hambatan? Mungkin salah satu bisa menjawab saya. Sudah tampil ya teman-teman? Putus-putus Kak. Putus-putus Kak. Iya putus-putus Kak. Oh, videonya putus-putus ya? Suara saya tapi jelas ya? Jelas. Oke, mari kita ulang lagi teman-teman. Semoga sekarang videonya nggak putus-putus, insya Allah. Tapi kalau misalkan masih putus-putus, ya nanti teman-teman bisa lihat video ini di YouTube di kesempatan lain, insya Allah. Tapi semoga bisa menjadi gambaran teman-teman di awal. Oke, kita play ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Her iyilik bir adımla başlar. Güven ve sorumluluk duygusuyla büyür. Samimiyet, fedakarlık ve dualarla sarar dünyanın dört bir yanını. Şimdi sizlere evrensel bir iyilik hareketinin hikayesini anlatacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'na destek olmak için 1975'te kuruldu. Söz sahibi kılacak ve daha ileriye taşıyacak olan öğrencilerimiz için önceliğimiz eğitim. Eğitim faaliyetlerimiz kapsamında yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci evleri, anaokulu, kolej ve üniversite gibi eğitim kurumları açıyor, Uluslararası İmam Hatip Lisesi, uluslararası konuk öğrenci, uluslararası ilahiyat programları ve yurt dışı eğitim kurumlarımızla 7 kıtada öğrencilere eğitim imkanı sunarak milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz. Öğrencilerimizin gönül rahatlığıyla kalabileceği,
güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanlarına sahip yurtlarımızla öğrencilerimizin eğitim ve öğretim sürecinde en büyük destekçisi oluyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yürütülen eğitim ve kültür faaliyetleri çerçevesinde ilköğretimden üniversiteye, yüksek lisanstan doktoraya eğitim sürecinin her aşamasında başarılı öğrencilere burs imkanı sunarak ilmin ve iyiliğin dünya üzerine yayılmasını sağlıyoruz. Medeniyetimizin sahip olduğu kültür mirasını yeni nesillere aktarmak için ilmi ve kalıcı eserler üreterek kültürel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM'da din, edebiyat, ilim, tarih, felsefe, kültür ve eğitim alanında çalışmalar yaparak bu alanlarda verilen önemli eserleri Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi aracılığıyla basarak eğitim ve kültür alanındaki ihtiyaçları karşılıyoruz. Vakfımız bünyesinde geleneksel olarak düzenlenen kitap fuarlarında yayıncıları, kitapseverleri ve yazarları buluşturmaya devam ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi KAGEM, eğitim ve öğretim dönemlerinde kursiyerleriyle ilmi, fikri, kültürel ve sanatsal çalışmalar yaparak aile temellerini güçlendirmeye yönelik faaliyetler sürdürüyor. Kur'an-ı Kerim ihtiyacı olan ve satın alma gücü olmayan insanlar için 2015 yılında başlattığımız Hediyem Kur'an Olsun kampanyası üzerinden gelen bağışlarla temin edilen farklı dillerdeki Kur'an-ı Kerimleri dünya üzerinde çeşitli coğrafyalara ulaştırıyoruz. İyiliğin dünyayı değiştireceğine inanıyoruz. Ülkemizde ve dünya genelinde iyilik hikayeleri toplayarak iyilik öncülerine takdim etmek üzere Uluslararası İyilik Ödülleri programı düzenliyoruz. İslam dininin kutsal mabedi, birlik ve beraberliğin temsili olan camiler inşa ediyoruz. İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip olan vakıflar, camilerin inşası ve yaşatılmasında bugüne kadar öncü olmuştur. Ecdadımızdan aldığımız vakıf geleneği hassasiyetiyle yurt içinden ve yurt dışından toplanan bağışlarla cami, Kur'an kursu, yetimhane, eğitim merkezleri, konut ve benzeri inşaat çalışmalarını sürdürüyoruz. Vakfımıza emanet edilen sosyal ve hayri bağışların dünya üzerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşımını titizlikle gerçekleştirerek fakir ve yardıma muhtaç vatandaşları tespit ederek ayni ve nakdi yardımları ulaştırıyoruz. Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, deprem, sel gibi afetlerle savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca insana ayrım gözetmeksizin milletimizin yardımlarını ulaştırıyoruz. Maddi zorluk ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken coğrafyalara umut olmak için Bir Damla Hayat projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında suya ulaşmada sıkıntı yaşanan bölgelerde açtığımız su kuyularıyla insanların su ihtiyacını karşılarken aynı zamanda bölgenin kalkınmasına da katkı sağlıyoruz. Kaliteli, sürdürülebilir, uzun ömürlü kullanıma yönelik su kuyusu çalışmalarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Ramazan bayramında toplanan zekat ve fitreleri yurt içinde ve yurt dışında titizlikle belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ramazan'ın sevincini farklı coğrafyalarda açtığımız iyilik sofralarında kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Gıda kolisinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine alışveriş yardım kartı dağıtıyoruz. Bizleri birleştiren, güç veren, azı çok eden Rabbimize aynı duygularla şükrediyoruz. Paylaşıyoruz. Paylaştıkça sevgimiz, saygımız, gülüşlerimiz çoğalıyor. Dünyanın dört bir yanında kurban sevincini kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. İslami usullere uygun olarak vekalet yoluyla kestiğimiz kurban bağışlarınızı farklı coğrafyalarda yer alan kardeşlerimize vakıf gönüllülerimizin takibinde ulaştırıyoruz.
aşılmaz denen sınırları aştık. Bayrağımızı gönüllerde dalgalandırdık. Kimi zaman bir damla su oldu. Kimi zaman bir avuç lokma. Bazen bir damla yaş olup kalplere dokunduk. Bazen de bir mazlumun gülüşünde iyilik olduk. Ve bütün bunları sizlerin bağışlarıyla yaptık. Kardeşlerimize dualarımızı da götür ne olur. Dünyanın her yerinde iyiliği yaymaya devam edeceğiz. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar. Türkiye Diyanet Vakfı. Her iyilik Ya, Masya Allah sekali, luar biasa. Teman-teman semua tadi udah menyaksikan ya, walaupun mungkin agak putus-putus atau mungkin agak ngadet-ngadet tadi, ya nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa cari lagi di YouTube, nanti video profil Turkiye Diyanet Vakfı tahun 2019 sampai 2020 begitu ya. Gimana teman-teman tadi perasaannya menyaksikan video perkenalan TDV tadi? Kalau di kolom room chat ini ada yang komen nih, kok pengen nangis ya, Kak Aulia Putri. Ya, memang sangat mengharukan ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi TDV ini adalah sebuah lembaga yang nanti akan kita kenalan langsung, sekaligus juga nanti berbincang-bincang tentang TDV seperti apa dengan pembicara kita. Jadi kita malam hari ini tidak sendirian, kita ditemani oleh dua pembicara yang luar biasa. Dan kita akan langsung ke pembicara pertama nih teman-teman. Beliau adalah Kak Dendi Satya Wirawan, award di TDV tahun 2017. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Dendi, hoş geldiniz. Waalaikumsalam, hoş buldum. Suaranya kedengaran nggak ya? Iya, bagus Kak, lancar. Apa kabar ini Kak Dendi sekarang sedang berada di mana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sekarang sedang berada di asrama. Lagi di asrama aja sih. Setelah ujian penat UAS, sekarang udah selesai. Oh iya, Masya Allah. Ya kita doakan dan kita aminkan sama-sama teman-teman. Semoga Kak Dendi tadi ujiannya bisa sukses ya, dan ujian kedepannya. Karena kebetulan lagi pekan ujian ya sekarang ya Kak, lagi masa ujian final kalau nggak salah ya. Iya, sekarang lagi ujian akhir sekolah sih, UAS. Oh iya, sedang pekan ujian, dan Masya Allah sekali, Alhamdulillah teman-teman nih, Kak Dendi sudah bersedia sedikit meluangkan waktunya ya bersama teman-teman semua di tengah ujian yang mengganas begitu ya, bersedia untuk meluangkan waktunya buat berbagi dengan teman-teman semua. Maka itu kita doakan semoga Kak Dendi bisa lancar nanti ujiannya, amin. Termasuk juga ujian-ujian yang sudah lalu nanti bisa keluar dengan hasil yang memuaskan dan maksimal nanti ya insya Allah. Baik, sebelum kita masuk ke bincang-bincangnya nih Kak Dendi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya kepada teman-teman semua partisipan pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah menyentuh angka 99, tadi sempat 100 juga, dan ternyata juga banyak nih teman-teman kita di luar Zoom ini yang belum bisa masuk karena terkena limit batas peserta. Tapi nggak masalah teman-teman, jangan khawatir karena nanti webinar kita malam hari ini akan kita record dan akan kita tampilkan di YouTube, akan kita upload di YouTube tdvordi.id. Jadi buat teman-temannya yang mungkin masih belum bisa masuk, masih berada di luar Zoom ini, jangan khawatir, nanti akan bisa melihat rekaman ulangnya di akun YouTube kita. Oke teman-teman, kita akan perkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah bernama lengkap Dendi Satya Wirawan. Kak Dendi ini berasal dari Depok teman-teman ya. Ini kayaknya banyak juga nih teman-teman yang dari Depok nih, ada ya? 1, 2, atau 3 mungkin bisa
open mic kemudian bilang hadir begitu biar tambah semangat lagi. Hadir Depok. Masya Allah. Siapa nih? Kak Ismi. Ada lagi yang dari Depok yang lain selain Kak Ismi? Mungkin masih ada, tapi mungkin belum sempat untuk membuka mikrofon, nggak masalah teman-teman. Jadi Kak Dendi ini asalnya dari Depok dan lahir pada tanggal yang sakral teman-teman. Jadi ketika Kak Dendi lahir ini yang bahagia bukan hanya keluarga besarnya saja, tapi 250 juta rakyat Indonesia teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena beliau lahir tanggal 17 Agustus tahun 1900. Ya luar biasa sekali teman-teman. Jadi beliau lahir pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Wow. Nah, Kak Dendi menyelesaikan SMP di Pondok Pesantren Darut Taqwa Cibinong di Bogor. Ini juga banyak nih teman-teman kita dari Bogor, mungkin tahu ya ini Pondok Pesantren Darut Taqwa Cibinong. Dan menyelesaikan SMA di Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Ini sepertinya banyak juga teman-teman yang dari Jakarta atau mungkin ada juga nih santri-santri Darun Najah yang berencana mengikuti jejak langkahnya Kak Dendi. Mungkin ada juga bisa on mic mungkin. Siapa tahu kan yang dari Bogor juga kalau ada biar tambah semangat lagi. Ada beberapa nih, ada Kak Halisa Gevira, ada yang lain. Ya mungkin ada kendala dengan mikrofonnya ya begitu ya, atau mungkin belum sempat untuk membuka mikrofon, tidak masalah. Nah Kak Dendi datang ke Turki di tahun 2017 dan saat ini menempuh studi di Erciyes University Kayseri. Betul ya Kak Dendi ya? Betul. Terima kasih banyak Kak Dendi. Mungkin itu sedikit perkenalan singkat. Nanti kalau teman-teman pengen kenalan lebih dekat lagi, bisa langsung apa istilahnya berkenalan lewat Instagram mungkin nanti ya setelah selesai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk nih ke pembahasan kita tentang TDV dulu nih ya teman-teman. Nah, Kak Dendi, ini teman-teman banyak yang penasaran dan banyak banget yang tadi banyak yang komen ya, pengen nangis, terharu sekali, wah Masya Allah ya. Saya juga melihat itu baru pertama sebenarnya teman-teman. Jujur saya baru lihat video itu pertama dan ketika ngelihat tadi pas ngedownload, wow, ternyata TDV itu lebih dari sekedar beasiswa teman-teman. Jadi salah satu program TDV itu ada beasiswa, tapi TDV itu lebih dari itu. Nah kita mau tahu nih Kak Dendi, sebenarnya TDV itu apa sih Kak Dendi dan apa hubungannya dengan pemerintah Turki dan kenapa mereka memberikan beasiswa? Nah kita dengar dan simak jawaban dari Kak Dendi. Silahkan Kak Dendi. Ya, makasih nih moderator udah diberi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada sore hari ini waktu Turki dan malam waktu Indonesia kita sama-sama bisa kumpul bareng di webinar kali ini, bisa sharing bareng, bisa gali informasi tentang beasiswa TDV. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu sama moderator, khususnya sama panitia semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengadakan acara webinar kayak gitu. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan tentang apa sih Turki Diyanet Vakfı gitu kan. Ini suara jelas kan ya? Tadi dia bilang macet. Jelas gimana moderator? Kak Dendi tadi agak putus-putus sedikit, tapi substansi kata-katanya masih bisa dipahami Kak. Jadi ada yang putus sedikit tadi. Oke. Sekarang alhamdulillah udah lancar. Ya. Iya. Semoga udah lancar ya? Iya, sekarang udah lancar. Takutnya kalau misalnya kurang paham nanti salah paham gitu kan. Iya, tadi putus Kak di awal setelah pertanyaan penjelasan pertama. Oke, jadi tadi kan sudah saya berterima kasih juga menginjakkan kaki di Turki. Sebelum kalian mendaftar di Turki, ada orang yang secara sukarela mau
mau membantu kalian, memberikan informasi kepada kenapa sih saya harus mendaftar TDV gitu kan. Nah, jadi jangan seperti saya dulu gitu. Saya punya pengalaman dulu ketika saya daftar TDV itu, jujur saya nggak tahu kalau misalnya saya itu daftar TDV gitu. Itu pengalaman unik sih. Karena memang pada saat itu informasi tentang TDV itu sulit, dan orang yang menerima beasiswa TDV itu sangat dikit pada tahun 2017. Nah, 2016 itu baru dibuka, pada saat itu masih di platformnya Turki Burslari, ya kan? Itu sampai saya interview, bahkan setelah diterima pun saya nggak tahu kalau saya itu dapat beasiswa TDV. Saya mikir dulu, oh saya ini dapat beasiswa Turki Burslari gitu kan. Nggak tahu kalau misalnya Turki Burslari itu cuma platform pendaftaran aja, di dalamnya itu ada TDV, ada YTB, dan ada beasiswa-beasiswa lain kayak gitu. Makanya webinar ini untuk kalian beasiswa TDV. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama bisa gali informasi tentang itu. Nah, TDV itu singkatannya apa sih, Kak? TDV apa TDV? TDV itu Türkiye Diyanet Vakfı. Itu dalam bahasa Turkinya, bahasa agak non pemerintah ya. Jadi yang namanya waktu non pemerintah, tetapi di agama yaitu apa Diyanet gitu. Nah, TDV ini berfokus nggak cuma penangis tadi kan di awal, itu benar, TDV itu nggak cuma di pendidikan tapi juga di sosial. Makanya teman-teman semua tadi sempat nangis ngelihat dari rekan-rekan TDV banyak bantu orang miskin, banyak mengadakan kegiatan sosial. Itu benar, memang juga punya banyak pengalaman. Kebetulan saya beberapa kali ditugaskan untuk ikut kegiatan sosial yang diadakan di Indonesia oleh TDV di Pulau Maluku pernah, terus di Sulawesi pernah kayak gitu. Jadi memang perhatian TDV dengan adanya yayasan ini, karena memang sangat membantulah untuk kemaslahatan umat Muslim sekarang. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan mungkin ya, Türkiye Diyanet Vakfı itu nggak cuma berfokus di bidang pendidikan. Nah, saya berfokus di pendidikan, jadi TDV ini membuka pendaftaran S1, S2, S3, begitu. Sekarang. Mungkin awal itu S1, tapi saya nggak tahu nih, udah buka apa nggak di platformnya, cuma banyak mahasiswa-mahasiswa yang sudah menerima beasiswa S2, S3 di sini juga, kayak gitu. TDV mungkin sudah jelas ya, saya jelaskan di sini. Ada mungkin apalagi model. Ya, terima kasih Bang Dendi untuk penjelasan TDV-nya. Mau perjelas tentang TDV. Mohon maaf Bang Dendi, tapi tadi ada banyak beberapa kalimat yang putus, tapi kadang-kadang lancar juga Bang Dendi. Iya, kadang lancar, kadang putus gitu. Jadi, aduh, mohon maaf kalau misalkan apa namanya, mungkin bisa diganti dengan sinyal yang lebih kuat, mungkin kan tidak ya Bang Dendi? Coba saya mungkin pakai data dulu ya. Oh iya, siap. Ya, sambil menunggu Kak Dendi mengganti sumber sinyal, tadi alhamdulillah ya sedikit lebih jelas seperti apa TDV itu. Kemudian juga disampaikan tadi TDV tidak hanya soal pendidikan, tetapi banyak wakaf-wakafnya.
dan juga teman-teman nanti bisa mendapat banyak manfaat. Jadi nggak cuma kuliah aja, ternyata di TDV itu ada kegiatan volunteering atau kegiatan wakaf, kegiatan charity atau kegiatan donasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin sekarang udah lebih jelas ya Kak Dendi suara saya maupun suara Kak Dendi yang masuk. Cek, sekarang udah jelas belum ya? Ini udah Ya, pakai data udah sih. lancar sekali. Udah Bagus, jelas. siap. Oke Kak Dendi. Mungkin pertanyaan berikutnya tentang hubungan dengan pemerintah Turki, Kak Dendi. Jadi TDV ini apakah dia adalah pemerintah Turki atau bagaimana begitu, Kak Dendi? Iya, tadi sudah disampaikan juga kan ya. Kalau TDV itu memang bukan bukan non pemerintah, bukan langsung dari pemerintah, tapi yayasan di bawah naungan Kementerian Agama. Yang artinya ada sangkut paut dengan pemerintah Turki. Jadi mungkin teman-teman di sini yang ragu tentang beasiswa ini yayasan, kan banyak yang mungkin berpikir gini, saya dapat beasiswa dari yayasan nih gitu kan. Kalau yayasannya bangkrut, saya gimana dong? Mungkin ada yang bertanya kayak gitu kan ya, pasti. Karena memang beasiswa yayasan itu agak beresiko lah kayak gitu, pasti. Nah, alhamdulillah Turki Diyanet Vakfı ini, yayasan Turki ini di bawah Kementerian Agama, artinya semua hal yang menyangkut yayasan ini itu menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Mungkin bedanya dengan YTB, kalau YTB itu memang beasiswa yang langsung di Kementerian Luar Negeri Turki. Kalau misalnya TDV itu yayasan yang tidak non pemerintah tapi di bawah naungan Turki, di bawah naungan Kementerian Agama Turki, kayak gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari pengertian Turki Diyanet Vakfı kayak gitu. Mungkin apa sih Kak gitu jurusan yang ada di beasiswa Turki Diyanet Vakfı? Ada yang bertanya Kak, ada gak sih jurusan-jurusan lain kayak gitu? Sampai saat ini Turki Diyanet Vakfı itu cuma menyediakan satu jurusan. Cuma menyediakan satu jurusan, yaitu jurusan ilahiyat. Yaitu jurusan ilahiyat, Islamic Studies, teologi, atau syariah, sama aja. Artinya ya sama aja, yaitu jurusan yang mempelajari ilmu agama Islam. Kayak gitu. Jadi cuma satu jurusan ilahiyat itu di Turki, dan mungkin apakah ada penambahan jurusan-jurusan lain kita nggak tahu. Cuma sampai saat ini memang mana ada jurusan ilahiyat di Turki kayak gitu. Nah, lagi. Ya, baik. Gitu Terima aja sih. Kak Dendi. Jadi mungkin beberapa informasi yang harus di-highlight ya teman-teman. Jadi untuk beasiswa TDV sendiri itu bukan merupakan langsung berada di bawah naungan pemerintah Turki, tapi melalui lembaga atau yayasan tadi ya yang disebut dengan Turki Diyanet Vakfı, dan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Turki seperti itu, dan hanya menyediakan jurusan ilahiyat atau studi Islam sampai dengan sekarang. Nah, ini menarik nih Kak Dendi, nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi tentang apa sih ilahiyat itu gitu kan. Apa sih bedanya sama misal jurusan apa ya, dirasat Islamiyah, atau misal beda sama syariah gitu. Ya, jurusan syariah atau jurusan tafsir, hadis yang banyak beraneka ragam di Indonesia begitu ya, atau mungkin di Mesir atau di Arab Saudi dan lain sebagainya. Tapi sebelum ya Kak Dendi, sebelum itu mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran nih. Kalau kita belajar agama Islam di Turki itu mazhab apa sih yang dipakai sama mereka Kak Dendi, dan hubungan dengan kita begitu, dengan orang Indonesia yang mayoritas begitu ya memakai mazhab Syafi'i itu bagaimana Kak Dendi seperti itu? Mungkin bisa diceritakan Kak Dendi? Iya. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, rekan-rekan bertanya-tanya, kok Kak namanya ilahiyat sih? Kenapa nggak namanya syariah aja sih? Kenapa namanya nggak Dirasa Islamiyah aja sih? Kenapa nggak Usuluddin aja sih? Kenapa ilahiyat? Mungkin rekan-rekan yang punya kemampuan bahasa Arab tahu ilahiyat, ilahi yang artinya ketuhanan. Jadi suatu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan kayak gitu kan. Nah, nama ilahiyat ini emang diadopsi oleh
fakultas teologi di dunia barat. Kok mengapa Kak, kok nama Faculty of Theology di kampus barat gitu? Kenapa nggak ngambil dari Al Azhar aja kayak gitu misalkan? Ya kalau untuk menjelaskan tentang ini ya perlu ketenangan dan kepahaman untuk bagaimana rekan-rekan memahami dinamika yang terjadi di Turki kayak gitu. Nah, tapi sama aja. Mau namanya ilahiyat di dalamnya itu ya belajar sama aja. Mungkin di sini banyak teman-teman yang lulusan pesantren atau sekarang masih di pesantren belajar tafsir, belajar fikih, belajar ilmu kalam, belajar apalagi misalnya usuluddin, akaid, kayak gitu sama aja semuanya. Jadi memang S1 ini nggak menjurus di satu bidang tertentu, tapi lebih kepada ininya aja secara umum tentang ilmu-ilmu agama Islam. Nah, tadi ada pertanyaan dari moderator, Kak, kita kan mazhabnya Syafi'i ya. Di sini Hanafi emang nyambung ya belajar Hanafi tapi kita bermadzhab Syafi'i. Nanti kita pulang-pulang pakai kaidah Hanafi, kita salah dong gitu kan di negara kita. Jadi kayak gini teman-teman, di ilahiyat ini kebanyakan yang saya alami itu setiap pelajaran itu tidak bersudut pada pandangan satu mazhab saja. Syafi'i seperti ini, menurut Maliki, menurut Hambali seperti itu. Jadi nggak berfokus pada mazhab yang memang dianut oleh masyarakat Turki pada saat ini kayak gitu. Nah, terus Kak, apa yang saya bilang tadi jurusan itu cuma ada ilahiyat, ya sama aja gitu. Tapi ada di beberapa universitas juga seperti Ankara gitu, yang memang nggak cuma ilahiyat aja, di situ ada apa namanya Islam apa gitu. Memang ada, tapi tetap sama aja di dalam fakultas ilahiyat itu sih. Baik, mungkin apa ya Kak, berarti teman-teman yang nanti akan belajar ilahiyat ini di Turki bisa dipastikan juga insya Allah ilmunya juga akan apa ya, bisa ditularkan dan dimanfaatkan nanti di Indonesia ya Kak ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi memang secara mayoritas mazhab di Turki itu seperti yang disampaikan oleh Kak Dendi tadi, mazhabnya Hanafi, akan tetapi tentu saja ada kekhasan gitu ya teman-teman, ada keistimewaan sendiri yang nanti teman-teman bisa pelajari, dan nggak kalah juga dengan mungkin kalau teman-teman belajar Islam di negara lain, misal di Mesir atau mungkin di Saudi atau mungkin di Yaman dan tempat-tempat lainnya, karena setiap tempat itu punya kekhasan dan keistimewaannya masing-masing seperti itu. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik juga nih Kak Dendi, jadi tentang negara Turki itu sendiri ya Kak. Jadi kan kita akan studi tentang Islam gitu ya, tentang ilahiyat di negara Turki yang mana beberapa tahun terakhir atau beberapa tahun yang lalu di masa lampau Turki ini terkenal dengan negara sekuler gitu ya Kak. Jadi negara yang berusaha untuk memisahkan agama dari undang-undang atau kehidupan pemerintahan resminya seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Kak Dendi? Apakah cocok ini kalau misal kita belajar Islam dari negara Turki yang mana itu merupakan negara sekuler begitu Kak? Silakan. Jadi gini rekan-rekan semua. Jadi pertanyaan mendasar, sekularisme ada nggak sih di Turki? Kayak gitu. Menurut saya ada. Saya nggak bilang kalau sekularisme itu nggak ada di Turki, ada. Tapi mungkin itu lebih ke perorangan gitu. Artinya bukan sekulerisme pemerintah ini sekuler gitu, menerapkan kepada seluruh masyarakatnya untuk memisahkan agama dan negara kayak gitu. Jadi sebenarnya alasan utamanya itu ada dua pandangan yang eksklusif ya di sini. Pandangan pertama itu tidak hanya dianut oleh kalangan Islam, tapi juga oleh kelompok konservatif, bahwa Islam harus menjadi pusat identitas politik dan kehidupan masyarakat di Turki, kayak gitu. Dan dengan
Jadi kayak gitu. Dengan perbedaan itu juga partai-partai sayap kanan mendukung pandangan ini. Pandangan kedua melihat Islam terlalu bahaya jika dibiarkan begitu. Jadi ada dua bisa dibilang dua kubu nih di Turki itu kan. Mungkin saya nggak akan ngebahas secara detail ya tentang itu karena saya juga belum terlalu paham tentang masalah sekulerisme di sini. Tapi yang saya pahami adalah kebetulan beberapa hari yang lalu juga saya sempat diskusi bareng sama salah satu asisten profesor di sini. Saya juga menanyakan tuh Turki itu gimana sih? Karena saya pribadi sendiri, saya belum pernah ketemu orang-orang yang benar pemikirannya sekuler di universitas dan di lingkungan saya nggak pernah ketemu itu. Tapi kalau lihat berita di media, gitu, berita-berita di Indonesia, Turki itu sekuler, katanya gitu. Nah, saya bingung. Perasaan saya di asrama sini nggak ada yang sekuler. Perasaan saya selama kuliah di sini lurus-lurus aja gitu. Nggak ada yang penyimpangan ideologi gitu. Nah, ternyata kata beliau itu di sini memang ada dua kubu, yaitu kubu yang memang Islam itu harus ada gitu, harus menjadi pusat identitas politik dan kehidupan masyarakat di Turki. Ada satu kubu lagi, nah kubu ini namanya yaitu kubu yang seperti partai-partai Aparti gitu, partai-partai Erdogan itu yang memang mendukung adanya Islam di dalam pemerintahan dan menjaga kemurnian Islam. Ada juga kubu bisa dibilang para Kemalis, saya nggak mau jawab mungkin Kemal Atatürk itu yang memang banyak sampai sekarang itu pengikut mereka yang mereka Islam tapi bisa dibilang musuh dalam selimut gitu. Jadi mereka Islam tapi membenci adanya Islam di Turki karena menurut mereka Islam itu adalah sebuah kemunduran bagi Turki. Memang kita lihat sendiri, memang semakin ke sini memang 10 tahun, 15 tahun terakhir ini Turki Islam itu semakin kuat. Saya apresiasi banget lah sama Turki. Benar-benar dari yang mungkin kalian pernah baca di berita Turki itu azannya diganti, gitu kan, bahasa Turki, terus jilbab nggak boleh. Memang itu ada. Pada tahun 90-an memang itu ada, tapi lambat laut semakin tahun ke sini terus itu semakin hilang. Kayak gitu. Tapi memang itu ada dulu. Kayak gitu. Nah, sekarang apakah Turki masih sekuler? Menurut saya tidak. Kayak gitu kan. Karena yang saya alami di sini bahkan seperti universitas-universitas di Turki, universitas Islam di Turki, terus bisa dibilang halakoh-halakoh pengajian-pengajian keagamaan itu sudah banyak banget di Turki, bahkan terus berkembang di Turki. Jadi nggak mungkin, saya nggak pernah lihat adanya aliran yang menyimpang di Turki selama ini. Mungkin ada, tapi saya nggak pernah lihat kayak gitu. Karena teman-teman nggak usah ragu kalau misalnya kuliah di Turki, mungkin teman-teman bakal ngerasa apakah aneh kuliah di Turki terus setelah di Turki aneh jadi sekuler kayak gitu, pandangannya sekuler. Enggak, niat antum belajar di sini untuk mencari kebenaran, untuk mencari ilmu yang benar kayak gitu kan, bukan untuk mencari suatu hal yang tanda kutip nyeleneh lah dari ajaran kita kayak gitu. Karena menurut saya kayak gini, walaupun mungkin antum pergi ke Arab Saudi pun gitu, antum pergi ke Mesir, kalau antum mencari kejelekan itu dapatnya yang jelek. Tapi kalau misalnya antum pergi ke Amerika, antum punya akidah di sini dalam hati, antum punya iman, antum pergi ke Amerika, yang Inggris ke Amerika, Inggris kemanapun negara Eropa yang emang benar sekuler pun, kalian nggak akan terpengaruh sama sekulerisme itu kayak gitu. Itu sih pendapat saya tentang Turki sekarang gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir, di sini juga banyak ulama-ulama yang benar-benar bisa dibilang bagus lah gitu dalam agamanya. Teman-teman di sini juga yang mempunyai pengalaman bagus
punya ilmu yang luar biasa di keagamaan Islam itu luar biasa, bagus semua. Nggak ada sih sampai saat ini ketemu sama orang-orang sekuler yang ngajak pada keburukan kayak gitu sih. Khususnya aneh kan saya sendiri tinggal di asrama kan, semuanya mungkin orang-orang yang lebih paham agamanya dari saya. Mungkin saya juga yang paling bisa dibilang nggak ada ilmunya gitu di sini, karena di sini di asrama sini itu rata-rata hafiz semua, orang-orang penghafal Quran, terus orang-orang yang benar-benar ngerti agama, orang-orang yang menjaga pandangannya. Serius, itu yang membuat aneh di sini bahkan berusaha lebih baik lagi daripada sebelumnya yang di Turki, sebelum aneh datang ke Turki kayak gitu. Jadi nggak usahlah berpikiran tentang Turki itu sekuler kayak gitu. Mungkin ada gitu, cuma individunya aja, bukan berarti Turki itu secara general tuh Turki sekuler, enggak. Sekarang udah nggak kayak gitu. Mungkin Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kita sudah dengarkan langsung tadi ya testimoni dari Kak Dendi langsung yang berada di sana gitu ya, sudah merasakan pendidikan Islami gitu ya, belajar Islam di Turki langsung selama kurang lebih berarti sudah 4 tahun ya Kak ya, atau 5 tahun sekarang ya? 4 tahun. Sudah 4 tahun ya? Sekarang betul. jalan 5 tahun sih. Nah, sekarang jalan 5 tahun. Dan alhamdulillah seperti yang sudah disampaikan Kak Dendi tadi, Kak Dendi justru merasa sama sekali tidak merasakan yang dinamakan dengan atmosfer sekularisme begitu ya, justru malah semakin insya Allah semakin bertambah khusyuk gitu ya, justru ya malah semakin terbawa dengan lingkungan yang tadi disampaikan dari teman-teman, kebanyakan adalah para hufaz, terus juga secara lingkungan juga sangat islami sekali ya. Ya mungkin ada seperti yang disampaikan Kak Dendi tadi, ada kubu yang memang masih kekeh dengan sekularisme dan ada yang ingin berusaha untuk semakin mengislamkan Republik Turki. Tapi insya Allah teman-teman kalau misalkan belajar studi ilahiyat di sini, ya teman-teman nggak perlu ambil jeleknya gitu ya, teman-teman nggak usah ikut sekularismenya, ya ambil Islamnya saja gitu ya, seperti yang disampaikan Kak Dendi tadi. Sekalipun teman-teman ke Saudi pun, kalau misalkan teman-teman carinya yang jelek, ya teman-teman akan mendapati tempat maksiat di sana, ada diskotik di sana. Tapi kalau teman-teman ke Amerika, tapi yang teman-teman cari adalah yang baiknya, tentu teman-teman nanti akan ketemu dengan apa istilahnya, dengan kebaikan yang ada di sana gitu, dan komunitas muslim dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak Kak Dendi. Teman-teman semua, jangan beranjak dulu, kita akan melaksanakan break sebentar karena sudah memasuki waktu asar di Turki, sehingga teman-teman bisa break dulu, mungkin mau minum atau ke kamar kecil selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Nanti kita kembali lagi dan akan kita back lagi perbincangan kita dengan Kak Dendi yang semakin semakin membuat penasaran teman-teman nantinya. Oke, seperti itu teman-teman, jadi tetap standby di grup juga. Nanti teman-teman bisa melanjutkan webinar ini nanti setelah kita melaksanakan break untuk sholat asar begitu. Pertanyaan silakan disiapkan, nanti akan disampaikan ketika sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab begitu. Oke, seperti itu kita break dan sampai jumpa lagi nanti 10 menit lagi teman-teman. Terima kasih.